pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Januardi Mesak dengan NIDN 011100192002 dengan jabatan fungsional terakhir adalah asisten ahli. Saya merupakan dosen akuntansi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Saya telah bergabung di Universitas Metodis Indonesia sejak tahun 2019. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampuh yaitu yang pertama pengantar akuntansi 1, kedua praktik pengantar akuntansi 1, yang ketiga pengantar akuntansi 2, yang keempat praktik pengantar akuntansi 2, kelima praktik akuntansi keuangan menengah 1, keenam praktik akuntansi keuangan menengah 2. Adapun mata kuliah yang sering saya ampuh adalah praktik pengantar akuntansi 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa strata 1 Prodi Akuntansi. Mata kuliah ini akan dilalui melalui 14 kali pertemuan tatap muka, 1 pertemuan melalui evaluasi yaitu ujian tengah semester, dan 1 pertemuan melalui evaluasi melalui mekanisme ujian akhir semester. Adapun materi-materi yang dibawakan pada mata kuliah praktik pengantar akuntansi 1 adalah persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, serta jurnal kembali, serta siklus akuntansi, perusahaan jasa, perusahaan dagang, serta perusahaan manufaktur. Dalam menyampaikan materi perkuliahan praktik pengantar akuntansi 1, saya menggunakan 3 buku referensi. Yang pertama yang berjudul Praktikum Pengantar Akuntansi 1 yang ditulis oleh Selvi Monalisa pada tahun 2014 dan dicetak oleh Salemba 4. Yang kedua berjudul Praktikum Pengantar Akuntansi 1 yang ditulis oleh Yuliansa, Gaskino, dan Diana Inakri pada tahun 2016 yang dicetak oleh penerbit Erlangga. Yang ketiga berjudul Praktikum Pengantar Akuntansi yang ditulis oleh Dr. Ozola Degira Aziz serta Gaudi Wahyu Maulana Zulman yang diterbitkan tahun 2020 oleh penerbit Mitra Wacana Media. Dalam menyampaikan materi perkuliahan praktik pengantar akuntansi 1, saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, serta ASDI, di mana pada poin delivery saya memberikan ceramah materi serta melakukan pelatihan untuk penyusunan laporan keuangan secara bersama-sama. Poin yang kedua adalah interaction, di mana interaksi pada poin ini adalah interaksi antara dosen kepada mahasiswa, mahasiswa kepada dosen, serta mahasiswa kepada mahasiswa. Adapun materi-materi yang tidak dipahami atau ada materi yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada pembelajaran. Serta kalau waktu yang tidak memungkinkan akan diteruskan pada media lainnya seperti WhatsApp Group dan Google Classroom. Yang terakhir adalah poin asesmen. Pada poin asesmen ini, saya memiliki 4 indikator untuk melakukan penilaian. Indikator yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Di mana bobot untuk kehadiran adalah 10%, bobot untuk tugas 10%, bobot untuk ujian tengah semester 30%, serta bobot untuk ujian akhir semester adalah 50%. Adapun capaian pembelajaran lulusan mahasiswa diharapkan pertama, mahasiswa mampu menjunjung tinggi sikap integrasi dan kode etik serta terjaminnya integrasi data dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menyajikan pos-pos pasifa pada laporan posisi keuangan dan pendapatan dalam laporan laba rugi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketiga, lulusan diharapkan mampu menerapkan
dalam berbagai praktik akuntansi dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Serta capaian pembelajaran mata kuliah ada 3 poin, di mana mahasiswa mampu menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan keuangan entitas dalam laporan keuangan perusahaan berdasarkan pada standar yang berlaku, serta menyusun laporan intern sesuai dengan kebutuhan manajemen untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada level operasional maupun strategi perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integrasi yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Berikut ini akan saya sampaikan situasi pengajaran pada mata kuliah praktik pengantar akuntansi 1. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pertemuan kelima itu tentang penjurnalan. Ya, tapi sebelumnya di sini dulu. Udah pada sarapan semuanya? Sudah. Dulu lagi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penjurnalan. Ya. Tapi sedikit dulu kita materi kita yang sebelumnya, di mana kita membahas namanya siklus akuntansi. Ya, kalau kita perhatikan juga kalau kita lihat lagi siklus akuntansi apa saja sih? Dimulai dari mana siklus akuntansi? Mulai dari mana transaksi ini harus kita analisa, dan itu kan? Karena semua kejadian akan kita catat. Tapi yang benar-benar menjadi transaksi akan kita catat, yaitu dicatat melalui namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum ini juga kalau kita lihat lagi ada lagi namanya tanda kan untuk membentuk jurnal umum yang kita kenal dengan istilah namanya saldo. Jadi kita ada nggak masih ingat apa saja saldo orang? Ya, apa saja? Aset di debit Pak, dan transaksi uang kredit, terus beban di debit, ekuitas kredit, dan pendapatan kredit Pak. Baik, di mana ada 5 besar saldo normal atau 5 akunnya. Yang pertama yaitu hasil itu konotasinya sama dengan harta. Di mana harta itu kalau bertambah di Debit. kemudian yang kedua adalah utang ataupun ya. Di mana ekuitas itu kalau bertambah ada di kredit. Yang ketiga yaitu ekuitas ataupun modal. Di mana ekuitas itu kalau bertambah ada di kredit. Yang ketiga keempat ada namanya pendapatan. Di mana pendapatan itu ada di kredit. Yang terakhir adalah di mana pula akan pada posisi kredit. Jadi kalau dikatakan landasan kita untuk jurnal umum yaitu melalui saldo normal, ya. Di mana saldo normal ini akan menjadi rujukan kita untuk membentuk namanya jurnal umum. Nah, sedikit lagi juga tentang apa sih definisi jurnal umum. Nah, di sini dikatakan jurnal umum itu adalah transaksi atau ucapan yang sistematis. Artinya berapa sistematis? Karena ketika dia terjadi ada transaksi yang akan kita catat. Ya, kemudian dari kronologi yang dimiliki sebuah perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Kalau kita perhatikan apa? Transaksi yang telah dilakukan. Ya, karena akuntansi itu merupakan kepastian. Ya, jadi kalau tak pasti jangan diakui. Nah, sama seperti kita kalau lagi nikah sama seseorang, dia pacar Tuhan, tidak ada ikatan. Apalagi masa-masa muda ini, dan kita sama dulu seperti akuntansi. Nah, kemudian bentuk dalam jurnal umum, ya, karena merupakan kepastian, pasti dalam tanggal transaksi, pasti dalam akun, pasti dalam posisi. Di mana dalam penjurnalan ini ada namanya tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada kemudian posisi yaitu debit dan kredit. Posisi debit dan kredit ini itulah kita rujuk dari saldo normal, ya. Sebagai itu kalau hasil pertama di mana, pertama ini di mana, ya. Nah, maksud kita kembali dulu ini merupakan saldo normal, ya. Masuk kepada latihan soal, ya. Nah, kalau kita lihat
rupiah. Ya, kan dikatakan di situ kan, Pak Hani menginvestasikan uang senilai 500 juta rupiah kepada PT Mulia Bersama. Berarti kalau ditanya, apa yang diterima oleh PT Mulia? Itu modal. Tapi jangan lupa, ketika ingin menjurnal, apa saja aspek dalam menjurnal? Itu ada tambah. Berarti apa yang kita buat pada jurnal umum? Yaitu ada tanggal, kemudian ada perangkat yang tambah. Yaitu di mana kalau kita lihat kas itu merupakan bagian dari dimana harta itu kalau bertambah di itu otomatis kas itu bertambah di senilai 500 juta rupiah. Kemudian kenapa bertambah 500 juta rupiah? Karena apa? Karena Pak Hari menerapkan investasi yaitu dalam bentuk modal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Pak. Apa modal awal itu hanya saja Pak? Atau ada aspek lain yang menjadi modal awal? Baik, nah kalau dikatakan modal awal ini bisa apa saja? Gak muluk-muluk, gak cuma uang tunai. Karena apa? Bisa saja dia menginvestasikan dalam bentuk apa? Perlengkapan, peralatan, bisa saja komputer, ya bisa saja kendaraan, bisa saja bangunan, bisa saja juga mesin. Tapi yang menjadi landasan kita dalam pencatatan mesin adalah nilai ekonomisnya. Yang perlu kita lihat adalah nilai ekonomisnya. Berapa angka dari mesin tersebut? Berapa dari komputer tersebut nilainya? Ya, jadi tidak mesti uang tunai. Tapi perhatikan apa yang diinvestasikannya. Kalau dia komputer, dia bersih komputer. Jadi perhatikan harus kita lihat di sini jangan mengikat meskipun sama-sama bagian dari harta. Oke? Sampai sini ada yang mengatakan lagi? Baik, kita lanjut. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2003 dibayarkan uang senilai 20 juta rupiah untuk keperluan depan. Kenapa? Dibayar dulu 20 juta untuk 1 tahun ke depan. Berarti di Januari 2024. Artinya apa? Belum dipakai tapi sudah dibayar. Ingat, ketika ada sesuatu yang kita bayar tapi belum menikmati masa manfaatnya, akan kita konotasikan sebagai dengan akun sewa. Berarti apa? Pada tanggal 11 Januari kita buat, baik kita lanjut lagi, yaitu tanggal 15 Januari 2003 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta rupiah. Pas pemanfaatnya akan kita konotasikan sebagai dengan akun sewa. Berarti apa? Pada tanggal 11 Januari kita keluarkan akun yang pertama adalah sewa bayar, dibuka, didebit sebesar 20 juta rupiah, di mana ini kita bayar dengan uang tunai atau uang dari kantor kita sebesar 20 juta rupiah. Segala sesuatu yang kita bayarkan tapi belum menikmati masa manfaatnya, ya, akan kita konotasikan sebagai harta. Kalau ditanya harta yang paling berharga adalah harta keluarga. Baik, harta yang kedua transaksi ini ada yang mau tanyakan dulu? Ya, oke, saya hapus dulu ya. Aku dari sana. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Yaitu tanggal 15 Januari 2003 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta rupiah untuk peralatan dan 5 juta rupiah untuk perlengkapan. Ingat, peralatan dan perlengkapan itu merupakan dari aset. Nanti kalau bertambah di debit atau di kredit. Tapi kita buat di mana tanggal 15 Januari. Apa yang kita beli pertama kali? Peralatan. Debit atau kredit? Nominalnya berapa? Terus apa lagi yang bertambah? Perlengkapan. Perlengkapan. Debit atau
sudah yang berkurang? Dari mana kita tahu? Karena peralatan 10 juta rupiah ditambah dengan perlengkapan yang kita keluarkan rupiah. Tapi kalau kita lihat, kalau kita berandai-andai, kalau kita bayarnya, kalau kita bilang, kamu bayarnya boleh nggak minggu depan? Boleh nggak kita bayar dengan minggu depan? Atau boleh? Artinya apa? Yang berkurang bukan kas, tetapi apa? Itu liabilitas yang bertambah. Artinya apa? Utang kita bertambah karena apa? Kita bilang, aku mau beli perlengkapan 10 juta rupiah, peralatan 10 juta rupiah, perlengkapan 5 juta rupiah, aku bayarnya minggu depan ya. Terus saya bilang, oke boleh. Artinya apa? Aset kita bertambah. Ingat perolehan aset. Kan itu. Di mana aset boleh diperoleh salah satunya dari pembayaran tunai, dan tunai, ditukar dan lain-lain. Artinya apa? Boleh kita melalui mekanisme kredit ataupun utang. Artinya apa? Utang yang bertambah. Ingat kalau normal tadi, di mana kalau liabilitas utang bertambah di kredit. Berarti sama bertambah di kredit. Itu kalau utang. Kalau dikatakan apa? Kita bayarnya tunai aja deh. Berarti yang berkurang adalah oke. Sampai sini yang tanggal 15 Januari yang ditanyakan. 15 Januari yang ditanyakan. Baik, saya akan jelaskan di mana ada perbedaan peralatan dan perlengkapan. Nah, kalau kita lihat juga peralatan dan perlengkapan itu adalah bagian dari atas, ya, bagian dari atas. Di mana kalau kita lihat lagi nih, jenis-jenis harta, tadi itu ada harta tetap, tadi itu ada terwujud, ada tidak terwujud. Nah, perlengkapan ini ada khususnya. Ada. Sama-sama ada. Tapi kalau Pak, kenapa peralatan dan perlengkapan bisa posisinya? Kalau kita perhatikan itu posisinya kan berbeda nih. Di mana ada peralatan 10 juta rupiah, perlengkapan 5 juta rupiah. Oh, ternyata karena peralatan dan perlengkapan itu berbeda. Nah, saya mau tanya kamu nih ke teman-teman kita. Ada yang tahu nggak perbedaan antara peralatan dan perlengkapan? Ada nggak yang tahu di mana bedanya peralatan dan perlengkapan? Ada yang tahu nggak? Yang membedakannya? Masa pakai, selain masa pakai apa lagi? Yaitu peralatan mengakibatkan apa? Peralatan mengakibatkan namanya dari sini kita tahu apa yang pertama, klasifikasi peralatan itu apa? Oh, ternyata masa pakainya dipakai lebih dari 1 tahun. Ya, perlengkapan dipakai di bawah 1 tahun. Di mana nilai ekonomisnya juga sangat berbeda juga. Di mana peralatan cenderung lebih besar, perlengkapan lebih kecil. Kemudian peralatan akan mengakibatkan namanya penyusutan. Akan mengakibatkan penyusutan. Kenapa mengakibatkan penyusutan? Karena apa? Masa pakainya yang lebih dari 1 tahun. Sementara perlengkapan tidak diarahkan dalam 1 periode akuntansi atau 1 tahun itu nilainya sudah habis. Contoh dari peralatan itu apa? Meja, komputer. Kalau ditanya, komputer habis nggak dalam 1 tahun? Habis pun kalau kita gigit, begitu baru habis. Kalau ditanya penghapus, penggaris ataupun pulpen, itu cepat nggak habis? Kalau kita gunakan cepat habis. Artinya apa? Perlengkapan itu hanya melengkapi. Makanya kita anggap sebagai apa? Masa pakainya di bawah 1 tahun. Sampai sini ada yang mau dikatakan lagi? Ya, baik. Kita lihat lagi. Yaitu ada transaksi nomor 4, di mana tanggal 20 Januari 2023 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta rupiah. Kalau kita perhatikan kita Pak, tanggal 20 kita menerima pendapatan tunai. Pendapatan tunai. Kalau pendapatan tunai, apa yang kita terima? Kas ataupun uang tunai. Kalau uang tunai berarti sama dengan kas. Kas itu bagian dari di mana aset kalau bertambah di berarti kita buat tanggal 20 Januari yang bertambah apa? Di mana kas bertambah di senilai berapa? 10. Sama ditanya
kenapa kita dapat 10 juta rupiah? Emang ada yang uang kaget? Kan gitu. Emang di perusahaan pernah dapat uang kaget? Kan enggak kan? Tiba-tiba dari langit datang uang 10 juta. Kalau 10 juta uang kas enak, kalau uang logam meninggal. Nah, kenapa kita mendapatkan uang 10 juta? Oh, ternyata karena kita melakukan penjualan senilai 10 juta rupiah. Ya. Jadi penjualan pendapatan itu sama. Karena apabila klasifikasi dari 3 jenis perusahaan, di mana perusahaan yang pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri atau manufaktur. Nah, di sini karena kebetulan ada perusahaan jasa tidak dapat melakukan penjualan, di mana penjualan itu kita laksanakan sebagai pendapatan yaitu di kredit, sehingga bertambah 10 juta. Oke, sampai sini kita tanyakan dulu. Sudah cukup jelas? Boleh bicara sebentar atau dipotong dulu dan kita lanjut lagi untuk transaksi yang sangat lebih banyak. Ya, enggak? Saya hapus ya. Baik, di soal nomor 5, tanggal 31 Januari 2003 membayar gaji pegawai bulan Januari itu senilai 25 juta rupiah. Kalau kita lihat di sini, tanggal 31 Januari transaksi apa sih yang kita lakukan? Yaitu membayar gaji. Dari siapa kita bayar? Berarti kita klasifikasikan sebagai apa? Pendapatan kamu, benar? Jadi kalau kita buat jumlah umumnya yang pertama adalah untuk tanggal 31 Januari. Ya, apa transaksinya? Kalau beban gaji, beban itu bertambah di mana? Jadi kalau kredit. Berarti beban gaji di nilai berapa? 25 juta. Kita bayar pakai apa? Pakai telur, pakai apa? Kenapa pakai kas kita bayar? Bisa tak pakai kalau? Ya, bisa. Tapi kita bayar pakai kalau tanya, oh Pak, bisa nggak kalau kita bayar misalnya nih uang perusahaan belum ada yang belum cair atau masih banyak tunggakan dari konsumen, boleh nggak dibayarkan bulan depan? Boleh nggak? Boleh, tapi kejutannya harus pada tanggal 31 Januari, di mana beban gajinya kalau dibayarkan akan mengurangi. Gitu. Tapi kalau dibilang Pak, nggak bisa kita bayarkan Pak, karena mungkin ada satu dan lain yang mengakibatkan uang perusahaan kurang. Berarti apa? Beban gajinya pembalasnya bukan kas, tapi yang diterima adalah utangnya di kredit sebesar berapa? 25. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini, berarti apa? Semua transaksi harus kita analisa, ya. Karena apa? Satu transaksi penawaran yang salah bisa juga pada posisi yang salah juga. Makanya di praktik juga, kenapa kita lebih sering namanya berhutang pada namanya bagian transaksi, ya, ketimbang teorinya. Kenapa? Dari sini aja, kita bisa menganalisa. Kalau pembayaran gaji kita bayarkan langsung akan mengurangi kas, kan gitu. Kalau kita bayarkan akan menimbulkan utang. Nah, kalau kita ingat lagi, beban gaji di laporan keuangan. Di laporan mana akan kita laporkan? Laporan mana? Laba? Iya, akan kita laporkan pada laporan laba. Laba rugi. Di mana isi laporan laba rugi apa saja? Yang pertama adalah pendapatan, baru dikurangi dengan beban. Tapi nanti ada isiannya yang sedikit berbeda karena jenis perusahaan yang berbeda. Kenapa? Perusahaan itu memiliki 3 klasifikasi yang saya ceritakan tadi, di mana ada jasa, dagang, dan industri, di mana masing-masing tersebut mengakibatkan perlunya penyesuaian. Tapi secara garis besar akan mengurangi pendapatan, yaitu mengurangi adalah beban. Ini yang akan kita laporkan, tapi tidak bisa kita laporkan di sini. Karena apa? Dari jurnal umum ini baru kita kelompokkan akunnya melalui buku besar. Nah, buku besar ini akan kita bahas pada
materi kita selanjutnya. Ya, dari perkuliahan kita saat ini, dari transaksi yang sudah kita kerjakan juga, ada mau ditanya tidak? Ya Pak. Ya, Dari apa perbedaan keadaan ini Pak? pada tanggal itu transaksi nomor 5 tuh. Pada tanggal 1 Januari membayar gaji pegawai Januari itu 2 juta rupiah. Apakah perlu dilakukan adjustment? Nah, kalau pada tanggal 31 Januari ini, yang tanggal 5 ini ya, untuk beban gaji nggak perlu kita adjustment, nggak perlu kita adjustment. Tapi yang kita perlu adjustment adalah yang transaksi yaitu sewa dibayar dibuka yaitu tanggal 11 Januari. Kalau kita ingat lagi nih, tanggal 11 Januari tadi, apa tadi jumlahnya? Sewa dibayar dibuka di debit berapa? 20 juta rupiah. Membalasnya apa? Nah, kasnya berapa? 20 juta di debit. Ingat, seperti saya bilang, segala sesuatu yang kita bayarkan di muka tanpa belum menikmati masa manfaatnya akan kita masuk ke dalam aset. Tapi ingat, sewa dibayar di muka ini bukan aset tetap. Kenapa? Ini aset akan berkurang seiring dengan masa pakai atau waktunya. Artinya apa? Sewa dibayar di muka inilah yang akan mengakibatkan selanjutnya namanya ayat jurnal penyusunan ataupun ayat AJP. Artinya apa? Perlunya adjustment. Kenapa perlu dilakukan adjustment? Karena untuk melihat nilainya pada awal periode 9 Januari apakah sama dengan 31 Desember. Ya, jadi yang perlu di adjustment itu adalah sewa dibayar di muka, bukan namanya beban gaji. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Baik, dari tidak ada jangan lupa materi kita selanjutnya yaitu membahas tentang buku besar. Ya, di mana buku besar itu dari materi kita selanjutnya boleh dibaca teorinya juga untuk melengkapi supaya nanti tidak begitu lebih terkelopak buku besar bagaimana apakah memang pakai buku yang besar. Nah itu kan, jadi dibaca lagi untuk mereview kita di minggu depan. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan selamat pagi. Demikianlah video pengajaran saya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.